Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Jadi di video kali ini teman-teman, ini berkaitan hasil seleksi administrasi nantinya, yang mana ketika teman-teman itu tidak lulus berkas atau tidak lulus seleksi administrasi nantinya di bulan Agustus, maka teman-teman akan diberikan kesempatan di masa sangga untuk mempertanyakan penyebab sehingga teman-teman tidak lulus seleksi administrasi dan bisa mengajukan istilahnya semacam banding agar teman-teman bisa diluluskan seleksi administrasi jika nantinya dokumen atau persyaratan yang sesuai dengan ketentuan itu sebenarnya sudah dipenuhi oleh teman-teman sehingga teman-teman bisa lolos di seleksi administrasi. Jadi masa sangga itu fungsinya teman-teman ya adalah untuk sebagai ajang untuk protes jika teman-teman tidak lolos persyaratan seleksi administrasi padahal sebenarnya teman-teman sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Namun di sini tentunya teman-teman masa sanggah itu ada aturannya. Jadi di sini ada 4 sanggahan administrasi guru honorer yang pasti ditolak oleh tim verifikator administrasi P3K. Jadi teman-teman guru honorer ketika mendapatkan kasus 4 ini dan teman-teman tidak lulus seleksi administrasi, sebaiknya teman-teman itu tidak mengajukan lagi sanggahan karena pastinya sanggahan teman-teman itu akan ditolak oleh tim verifikator dengan asumsi bahwa apa yang teman-teman lakukan atau kesalahan yang teman-teman lakukan itu murni dari kesalahan pelamar atau kesalahan teman-teman sendiri sehingga teman-teman tidak lolos seleksi administrasi. Beda halnya jika seandainya teman-teman sudah memenuhi semua prosedur yang ada lantas teman-teman tidak diluluskan di seleksi administrasi, bisa jadi tim verifikator yang mengalami kesalahan atau memperbuat kesalahan yang nantinya teman-teman bisa sanggah di masa sanggah seperti itu ya. Nah, di sini kita coba lihat kira-kira apa 4 sanggahan administrasi guru honorer yang pasti ditolak oleh tim verifikator administrasi P3K. Satu persatu teman-teman kita cek. Yang pertama itu adalah unggahan yang salah. Jadi ini kalau kita katakan unggahan yang salah, berarti ini murni adalah kesalahan dari pelamar, kesalahan dari tim verifikator. Intinya jika kesalahan dari pelamar itu sangat susah untuk diterima masa sanggahnya karena teman-teman sendiri yang berbuat kesalahan seperti itu ya. Jadi unggahan yang salah, contohnya apa ini unggahan yang salah? Contohnya misalnya teman-teman mengunggah sertifikat mengunggah ijazah terakhir. Nah, ternyata apa yang teman-teman unggah bukan ijazah terakhir tetapi malah teman-teman mengunggah KTP di kolom pengunggahan untuk ijazah. Itu seperti itu teman-teman, namanya unggahan yang salah. Kemudian berikutnya adalah teman-teman mengunggah dokumen yang buram. Seperti itu ya, kurang jelas atau size-nya yang terlalu kecil. Misalnya teman-teman melakukan kompres dokumen itu size-nya terlalu kecil sehingga pada saat teman-teman unggah maka terjadilah unggahan yang salah, dalam artian berkas atau dokumen yang teman-teman unggah itu tidak jelas dibaca oleh tim verifikator atau tidak bisa diverifikasi oleh sistem otomatis dari SSCISN. Nah, yang paling sering terjadi itu teman-temannya adalah salah unggah, misalkan kolom ijazah yang diunggah adalah kolom KTP atau kolom KTP yang justru diunggah adalah kolom sertifikat pendidik. Kolom sertifikat pendidik yang diunggah adalah kolom ijazah. Artinya tidak sesuai dengan kolom yang seharusnya tempat pengunggahan dokumen. Makanya itu yang dikatakan unggahan yang salah. Jadi kalau sudah seperti itu bukan kesalahan dari tim verifikator, tapi itu murni dari kesalahan teman-teman dan hampir dipastikan teman-teman itu tidak lulus seleksi administrasi. Seperti itu Seperti itu teman-temannya, kecuali memang ada peraturan baru atau ada kebijaksanaan lebih dari tim verifikator atau SSCSN sendiri. Seperti itu ya. Jadi yang pertama itu yang tidak bisa atau sulit untuk diterima yaitu unggahan yang salah teman-teman ya. Kemudian yang kedua apa? Kita cek lagi di sini. Yang kedua adalah berkas teman-teman itu tidak lengkap. Nah, bagi teman-teman guru honorer, pada saat mengunggah dokumen ternyata berkas teman-teman itu tidak lengkap. Contoh misalnya, teman-teman itu
itu anggaplah mengunggah ijazah. Tetapi ijazah yang teman-teman unggah itu adalah bukan ijazah S1, tetapi justru mengunggah ijazah diploma 2 untuk PGSD. Karena kenapa? Dengan alasan bahwa ijazah S1 teman-teman itu lupa di scan atau hilang atau bagaimana, sehingga berkas teman-teman itu dianggap tidak lengkap, sehingga untuk mensiasatinya itu kita mengupload ijazah di bawah dari ijazah S1. Tentunya itu otomatis dianggap berkas teman-teman itu tidak lengkap, atau ada persyaratan-persyaratan unggahan yang teman-teman tidak lengkapi ya. Artinya dalam artian bahwa ada berkas yang sepenuhnya teman-teman tidak bisa penuhi, sehingga menyebabkan dianggap bahwa berkas teman-teman itu tidak lengkap. Dan jelas nantinya pada saat pengumuman seleksi administrasi dan ada teman guru honorer yang tidak lulus seleksi administrasi dengan asumsi bahwa berkas tidak lengkap atau alias berkas unggahan itu tidak lengkap, berarti nanti akan muncul sendiri di kolom terakhir pengumuman seleksi SSCSN untuk seleksi administrasi. Kemarin videonya admin sempat membahas itu ya. Jadi yang kedua itu adalah berkas tidak lengkap ya. Itu penyebab yang menyebabkan teman-teman tidak lulus seleksi administrasi, dan saya yakin pasti teman-teman sudah lengkap semua ya. Ini cuma admin membahas satu persatu yang menyebabkan masa sanggah itu sangat sulit untuk diterima pada saat kita mengajukan untuk 4 penyebab ini. Yang ketiga teman-teman ya. Yang ketiga adalah adanya perbedaan kualifikasi pendidikan. Ini yang sangat rawan sekali teman-teman ya, terutama untuk linearitas ijazah. Nah, ini tentunya kita sudah diberikan warning oleh pihak Kemendikbud dengan diluncurkannya atau adanya surat edaran tentang linearitas ijazah dan sertifikat pendidik. Contoh misalnya kasus yang menyebabkan teman-teman guru honorer itu tidak lulus seleksi administrasi karena persoalan kualifikasi pendidikan, itu contohnya misalkan teman-teman melamar formasi guru kelas SD. Nah, misalkan seperti itu ya, teman-teman melamar formasi guru kelas SD, ternyata ijazah teman-teman yang diunggah adalah ijazah bahasa Inggris. Nah, teman-teman melamar formasi guru SD dan ijazah S1 teman-teman itu adalah ijazah S1 bahasa Inggris. Nah, kalau sudah seperti itu maka terjadi perbedaan kualifikasi pendidikan, tidak linear teman-teman ya. Jadi sudah dipastikan jika teman-teman melamar formasi guru kelas SD dengan ijazah bahasa Inggris, maka secara otomatis teman-teman itu dipastikan 99,9% itu gagal di seleksi administrasi, karena jelas ada perbedaan tentang kualifikasi pendidikan. Nah, seperti itu ya. Muncul pertanyaan, bagaimana jika kita melamar guru kelas SD, formasi guru kelas SD dengan ijazah bahasa Indonesia? Nah, itu sudah jelas teman-teman linear ya. Ijazah bahasa Indonesia itu linear. Di SE terbaru jelas bahwa bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia itu linear dengan guru kelas SD. Makanya beberapa kasus terjadi di pemilihan lokasi formasi, ada guru SD yang berijazah bahasa Indonesia langsung terkunci otomatis oleh sistem dengan memilih formasi guru ahli pertama atau guru kelas SD, karena sistem mendeteksi bahwa ijazahnya itu linear teman-teman ya. Sistem mendeteksi ijazahnya itu linear. Jadi seperti itu teman-teman ya, perbedaan kualifikasi pendidikan atau linearitas ijazah. Faktor yang kedua yang dikatakan perbedaan kualifikasi pendidikan yang menyebabkan banyak teman-teman guru honorer yang gagal di seleksi administrasi selain linearitas adalah misalkan teman-teman melamar formasi guru kelas SD, ternyata ijazah teman-teman itu baru diploma 2 alias belum S1, atau dokumen teman-teman unggah untuk ijazah itu adalah ijazah diploma 2 PGSD. Entah karena teman-teman salah unggah atau bagaimana, itu menyebabkan terjadinya perbedaan kualifikasi pendidikan yang semestinya, yang seharusnya itu adalah harus berijazah S1. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Penyebab yang berikutnya. Penyebab berikutnya adalah berkas tidak sesuai. Nah, ini sangat sering juga terjadi teman-teman ya, berkas tidak sesuai. Maksudnya adalah bisa jadi kalau dikatakan berkas tidak sesuai adalah misalkan teman-teman di informasi akun resminya itu
harusnya mengupload dokumen dalam bentuk PDF, ternyata yang teman-teman upload itu adalah dalam bentuk JPG. Nah, itu tentunya tidak, berkasnya itu tentunya tidak sesuai teman-teman ya. Atau KTP yang teman-teman upload itu adalah yang harusnya bertipe JPG, ternyata yang teman-teman upload itu bertipe PNG. Nah, perlu teman pahami, tipe file PNG dengan JPG itu jauh berbeda teman-teman ya, tidak sama. JPG dengan PNG itu jauh berbeda, meskipun sama-sama berbentuk gambar, tapi tipe filenya itu berbeda teman-teman. Satu PNG dan satu JPG, dan otomatis itu bisa menyebabkan berkas tidak sesuai karena kita mengupload atau mengunggah dokumen itu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Jadi terjadilah berkas tidak sesuai seperti itu. Nah, secara otomatis teman-teman itu bisa jadi tidak lulus seleksi administrasi hanya karena faktor berkas tidak sesuai. Atau teman-teman untuk pelamar CPNS mungkin itu ada kesalahan pada saat mengupload surat lamaran. Nah, untuk CPNS kayaknya ada untuk surat lamaran teman-temannya. Ternyata surat lamaran yang teman-teman upload itu tidak sesuai dengan ketentuan resmi atau edaran tentang contoh surat lamaran yang benar, sehingga menyebabkan berkas yang teman-teman guru itu, teman-teman CPNS itu, calon CPNS itu upload itu atau unggah, itu menyebabkan terjadi berkas tidak sesuai yang menyebabkan teman-teman bisa gagal di seleksi CPNS ataupun di P3K. Seperti itu teman-teman ya. Itu berkas tidak sesuai. Banyak faktor yang dikatakan berkas tidak sesuai. Nanti di akun itu pasti ada informasinya. Tapi admin doakan semoga teman-teman semua itu lulus seleksi administrasi. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman, sanggahan administrasi dari guru honorer yang dipastikan ditolak oleh tim verifikator. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.